أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لخدمة دينه القويم وهدانا إلى صراط مستقيم، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya yang kami muliakan, tiada ungkapan yang pas dan pantas untuk kita sampaikan pada kesempatan hari ini melainkan ungkapan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Ila hadrin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa akhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa khura'ir rasyidin wa salihin was sahabat wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim min yaumiddin radhiyallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum. Yen ngapunten pengacara oleh perintah kula mingkon mukab waosan Fatihah, ora Fatihah bola bali boten. Pamasuk sabab pindho ping 3 jenenge melanggar. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Kami atas nama dari segenap jajaran panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, baik dari segi apapun yang kami yakin kurang berkenan di hati. Sebenarnya dari kami panitia sudah jauh-jauh berusaha dengan semaksimal mungkin
agar acara haflah pada kesempatan malam hari ini bisa terwujud dengan sukses tanpa halangan suatu apapun. Namun, kami dari segenap panitia juga menyadari bahwa kami hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Marilah kita haturkan segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka haflatut tasyakur ala ikhtitami Alfiyat Ibni Malik. Semoga pertemuan ini merupakan amal ibadah yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mewakili segenap santri putri Pondok Pesantren Nurul Hidayah, menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap dewan masyayikh, dewan asatidz dan ustadzat yang telah banyak berkorban waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mendidik kami sehingga berkurang kebodohan kami. Yang terakhir, izinkanlah kami di sini menghimbau kepada diri kami khususnya dan para santri putri umumnya. Marilah kita jadikan haflah ini sebagai studi banding dan pemacu semangat untuk lebih meningkatkan kualitas ilmu di masa yang akan datang, agar apa yang kita cita-citakan dan apa yang diharapkan para pendahulu kita dapat tercapai dengan gemilang. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratan kurama wal mufakhamin, para alim ulama yang kami tazimi juga yang kami muliakan, kepada beliau al-mukarram Simbang Kiai Haji Raden Hamim Sultan Fatah Abdul Kafi selaku Imam Masjid Suada yang kami muliakan, kepada beliau al-mukarram al-mu'azzam al-karim Ibnil Karim Habib Umar Mutahar dari Tanah Mas Semarang yang kami muliakan dan yang kami nantikan barokah serta manfaat mau'izah hasanahnya. Atas nama wakil santri, sungguh merasa tiada ada suatu yang pantas untuk kami persembahkan kepada Dewan Masyayikh serta Dewan Asatidz. Dari kami hanya mampu berdoa, mudah-mudahan perjuangan beliau senantiasa Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullahu ahsanal jazaa, jazaa'an katsira. Selain kepada yang telah tersebut, ribuan terima kasih juga kami aturkan kepada masyarakat Desa Bandung dan sekitarnya yang telah ikut berpartisipasi dengan memberikan keterampilan kepada kami, yang semua itu adalah sangat berguna bagi masa depan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pangersanipun para ulama, para alim, para kiai, para haji, ibu-ibu nyai, ibu-ibu haji, guru-guru ngaji samudayanipun, boten kesupen kagem Bapak Bupati beserta jajaranipun, sipil maupun abri samudayanipun ingkang boten korupsi, ingkang kula hormati. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Arep dadi apa nek korupsi nyongan ora hormat maring korupsine rak.
Nggih napa nggih? Sinasa mboten ketingal rawuh. Jane aku ya mandan kepengin ketemu kali Pak Bupati janjane. Tapi setiap diundang rajaban kaceke ora tau mangkat. Muga-muga sedaya santrine Pak Haji Kaulawi makasin dipun angkat sedaya derajate Allahumma. Diparingi rezeki ingkang gampang Allahumma. Min haitsu la yahtasib Allahumma. Kabeh mulya Allahumma. Nek kecukupan yang ono bojone loro Allahumma. Pun saking kula cekap semonten sejuk kelepatan nyuwun ngapunten. Akhiripun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selanjutnya selengkapnya sambutan beliau akan saya bacakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, khususnya Al-Habib Umar Mutahar dari Tanah Mas, Semarang. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kebumen, Kiai Haji Dr. Andes Nur Sodik. Yang saya hormati Raden Hamid Sultan Abdul Kafi. Yang saya hormati Camat Kebumen beserta dan Ramil dan Kapolsek. Yang saya hormati Kiai Haji Kholawi Mahasin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Yang saya hormati para kiai, ibu nyai, para ulama, para wali santri dan santri serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang setulus-tulusnya selamat mengikuti Mau'izatul Hasanah oleh Al-Habib Umar Mutahar dari Tanah Mas, Semarang. Semoga kita dapat memilih hikmahnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wastanqadhana min ibadatil awthani wal asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha yaumaziham. Sedaya kelepatan mbok menawi wonten para masyayikh kalian masyarakat sekitaripun nyuwun agung samudra pangapunten saing kawula cekap billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Ada seorang sahabat bernama Usayyid Ibnul Khudair. Pada suatu waktu beliau ini keluar kota bersama putra kecilnya bernama Yahya. Begitu mau memasuki kota Madinah, kemalaman dan sudah jauh malam. Akhirnya beliau berhenti di suatu tempat di sebuah wadi yang ada pohon kurmanya. Kemudian dia tambatkan kudanya, dia letakkan putranya yang masih kecil sedang tidur. Kemudian dia duduk menggelar sajadah, salat, kemudian membaca Al-Quran. Dimulai dari Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan suratul Baqarah. Tetapi kuda beliau ini tidak tenang. Begitu sahabat mulia bernama Usaid bin Khudair membaca terus Al-Quran ini, si kuda ini bergerak seperti orang jogetan gitu, gak tenang. Beliau khawatir kuda ini menginjak putra beliau yang bernama Yahya, masih kecil, kebetulan baring di dekat kuda. Maka dia berhenti membaca Al-Quran. Begitu beliau berhenti, kudanya tenang kembali. Besok pagi begitu sampai di kota Madinah, beliau langsung laporan dulu kepada
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tersenyum baginda Rasul berkata, wallahi wahai Usaid, seandainya engkau teruskan bacaan Al-Qur'anmu sampai subuh menjelang, kau akan melihat arak-arakan malaikat dari bawah sampai ke atas. Allahu Akbar. Inilah keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Baru satu surah, malaikat sudah berkumpul mulai dari langit dunia sampai di atasnya. Usaid ibnul Khudair senang dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Begitulah keadaan kita saat ini. Majlis yang disukai oleh para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka suka dengan majlis kita, mereka berduyun-duyun mendatangi kita. Hanya saja kita belum diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan mereka, tapi dapat kita rasakan dengan ketenangan, dengan kehusyuan, dengan kehuduran dan kegembiraan bersama pada saat ini. Inilah suatu majlis yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha." Ketika kalian berjalan keluar rumah menemukan kebun-kebun surga, maka jangan dilewati begitu saja. Kalian mampir dan nikmati apa yang ada di dalamnya. Salah satu sahabat nyeletuk, "Ya Rasulullah, apakah di bumi ada taman surga?" Ada, wahiyya hilaquz zikr. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, betul ada taman-taman surga di muka bumi, yaitu majlis-majlis yang di dalamnya ada dibacakan Al-Qur'anul Karim, majlis yang di dalamnya dibacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir seperti istighasah, tahlil, yasinan. Inilah majlis-majlis yang disukai malaikat dan dihadiri malaikat, dan mereka senantiasa berkata kepada malaikat yang lainnya, mari hadiri, kembangkan sayap kalian, dan kita didoakan oleh mereka. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari sini, dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keagungan daripada pondok pesantren yang senantiasa melekatkan kitab suci Allah Al-Quran. Baru satu huruf saja Al-Quran begitu bermakna. Alif bimana al-iman, pahalanya tidak terkira. Karena ketika kita membaca Al-Quranul Karim, pahalanya bukan per surah, tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala membaca Al-Quran itu dinilai dari titiknya 1 dikalikan 10, dilipat gandakan lagi komanya, hurufnya. Makanya di sini diajarkan ilmu tajwid agar kita betul-betul mendapatkan pahala yang sempurna di dalam membaca Al-Quran. Ini suatu keberkahan bukan hanya bagi santri, tetapi masyarakat sekitar. Baginda Rasul mengatakan semuanya 4 penjuru angin akan mendapatkan senantiasa naungan daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para santri, kita kewajiban untuk menuntut ilmu, dan ini suatu amanah daripada Allah dan baginda Rasul, sebagaimana Rasul senantiasa menekankan kepada kita, thalabul ilmi fardhatun likulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu wajib bagi orang Islam siapa saja, wanita, pria, tidak ada perbedaan, dan terbuka peluang, pintu besar-besar lebar terbuka untuk menuntut ilmu. Karena di dalam Islam itu tidak ada beda laki dan perempuan di dalam hal ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabirina was-sabirat, az-zakirina az-zakirat, wal qanitina wal qanitat. Orang laki-laki yang ahli ibadah, tahajud, bangun malam. Begitupun wanita-wanitanya ahli ibadah, tahajud, bangun malam. Laki-laki yang banyak berzikir, wanita-wanita yang banyak berzikir. Inilah yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami lihat lagi ada Ibnu Malik. Ini juga luar biasa, karena kunci segala ilmu agama ini kuncinya ada di Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Karena dengan mempelajari tata bahasa Arab, maka kita sesungguhnya telah memiliki kunci. Tinggal keinginan kita mau membuka jendela yang mana dunia ini. Mau membuka negeri Mesir, Yordania, Yaman, atau apapun. Karena kita sudah punya kendaraannya, tinggal melaju saja. Inilah kemuliaan orang-orang yang belajar Ibnu
Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Ihya Ulumuddin. Ini karangan yang luar biasa seorang imam besar, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang berkesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memegang kekutuban aulia 3 hari. Memang hanya 3 hari, tetapi untuk mencapai walil kutub itu sendiri tidak gampang. Karena puncak daripada kewalian ada di wali al-kutub. Maka setelah Al-Imam Ghazali wafat beberapa tahun, ada seorang ulama besar ini, terkenal, bernama Abi Ya'za. Setiap di majlis-majlis pengajian, Abi Ya'za ini kerjaannya tiada lain, ngata-ngatain Imam Ghazali, ngata-ngatain Ihya Ulumuddin. Ihya itu apa sih? Buku cengeng itu, buku murah, karena hadis-hadisnya dhaif. Imam Ghazali itu kan orang yang suka berhayal, seperti itulah, sehingga ulama-ulama yang hidup pada masa itu prihatin, bermunajat kepada Allah, tolong ya Allah, anugerahkan solusi kepada kami. Hidup pada saat itu seorang ulama besar juga, bertemu mimpi, di dalam mimpi bertemu Rasulullah. Di samping baginda Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di samping kiri Rasulullah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kemudian si ulama yang memimpikan Rasul ini menyaksikan keadaan hal tersebut. Tiba-tiba muncul Al-Imam Ghazali, ya Rasulullah, ini nih orang yang suka menghina saya karena ketidaksukaannya kepada kitab saya yang bernama Ihya Ulumuddin. Ditanya oleh baginda Rasul, kamu siapa? Abi Ya'za. Kenapa kamu tidak suka dengan kitab ini? Karena ya Rasul, kata Abi Ya'za dalam mimpi itu, dia banyak menukil hadis dhaif. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kau tahu bahwa seandainya Al-Quran tidak diturunkan, ini Ihya, ini jadi pegangan buat kalian. Aku telah baca, kata Rasul, lembar sabhatun bi sabhatin, lembar per lembar, dan semuanya aku redai. Maka Sayyidina Umar marah, dipecut aja Rasul ini orang. Akhirnya dibuka, dihukum dia. Di dalam mimpi itu dihukum, di sidang Abi Ya'za ini dipecut 5 pecutan. Begitu pagi, subhanallah, ada bekas pecutan itu. Dan itu disaksikan oleh sahabat-sahabat beliau, para ulama, ketika beliau meninggal dunia masih ada bekas pecutan. Salah satu yang menceritakan cerita ini adalah Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Yafi'i, Al-Imam Al-Yafi'i, dari Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, At-Tariqah Asy-Syadziliyah. Jadi semua ulama bersaksi. Semua ulama mengatakan, inilah orang-orang yang membenci Ihya, dia akan kualat, dia akan berhadapan langsung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bersyukur para wali-wali santri yang berkenan meletakkan putra-putrinya di tempat yang megah ini, di salah satu taman-tamannya surgawi dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diredai oleh Allah dan dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhirus sanah, bukan berarti selesai semua pelajaran, hanya jeda untuk menghadapi sesuatu yang lebih agung dalam peribadahan kita, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Baru beberapa hari kita telah meninggalkan bulan Rajab. Begitu cepatnya perjalanan waktu tanpa terasa. Rajab 3 hari sudah lewat, yaitu suatu bulan yang mulia. Kemuliaan Rajab itu bukan karena kita yang memuliakannya, karena kita puasa, karena kita bersedekah, karena kita ngaji, tidak. Kemuliaan Rajab sudah ada sejak kuno, ribuan tahun. Kita nggak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Karena Allah telah berfirman bahwa bilangan bulan 1 tahun itu 12, 4 disucikan oleh Allah, diambil 4 disucikan, dimuliakan. Dan itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi belum ada siapa-siapa, apalagi kita.
baru ada langit dan bumi, bulan Rajab sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan segala keagungannya, bulan Rajab telah berlalu 3 hari yang di dalamnya ada satu peristiwa besar, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Ini juga ada suatu rahasia bahwa kita ini senantiasa menuntut ilmu. Jangan dikira menuntut ilmu itu kalau sudah tamat, sudah menghatam Al-Quran, sudah menghatamkan Alfiyah Ibn Malik, sudah menghatamkan Ihya Ulumuddin, merasa sudah tidak perlu lagi membuka-buka kitab. Ini sangat salah. Saya alhamdulillah mempunyai guru di Semarang, usia beliau 95 tahun wafat. Sebelum wafat, beliau ini senantiasa hari-harinya memegang kitab. Kadang-kadang yang dibaca karangan Al-Hakim At-Turmuzi, beliau lebih senang buku-buku tasawuf yang berat-berat itu. Maka kami mengatakan, wahai Habib, semestinya Habib ini duduk memberikan fatwa aja atau zikir, ngapain mesti membaca? Maka beliau menjawabnya itu dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal kun aliman, jadilah Anda itu orang yang berilmu. Au muta'alliman, kalau nggak bisa menjadi guru, menjadi orang yang berilmu mumpuni, Anda menjadi pelajar, penuntut daripada ilmu tersebut. Au mustami'an, nggak mampu juga menjadi santri, paling tidak menjadi pendengar. Au muhibban, kalau nggak sanggup menjadi pendengar, paling tidak Anda menyukai para santri yang belajar ke pondok pesantren. Jangan malah dikatain, tuh calon-calon fakir miskin, tidak ada kerjaan tuh santri, dikira aja pondok tempat buangan sampah kali. Ini saya banyak pengalaman di kota-kota, kalau orang tua punya anak, kalau bandel tak buang ke pesantren loh. Astagfirullah, saya marah sebetulnya, karena pesantren bukan seperti itu. Ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyalahkan anaknya bandel, semestinya kita berpikir balik, kenapa anak bandel? Orang tuanya lihat dulu, oh saya pernah bandel, maka anak saya bandel. Jadi jangan nyalahin anak toh, diri Anda salahin. Seperti itu, dan itu memang terjadi karena darah ini turun menurun dari segi makanan, lingkungan, semuanya membentuk. Maka saat inilah kita bersama-sama terus menerus untuk memberikan pencerahan, kemudian menyemangati putra-putri kita demen, suka masuk ke pesantren. Dan alhamdulillah saat ini pesantren lagi menjadi tren. Betul ya Pak Asisten Kabupaten ya, dan mendapat nilai tinggi sekarang. Alhamdulillah, ini suatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Bapak Asisten 2 dari kabupaten tadi. Kalau seandainya semua masyarakat, bukan hanya Kebumen, saya rasa se-Indonesia bahkan di Papua pun perlu, insyaallah tidak akan ada pertumpahan darah. Semuanya dalam keadaan kerukunan, karena Islam itu agama yang mengajarkan at-tasamuh yang tinggi, toleransi yang sangat tinggi kepada siapapun. Cuman saat ini kita nih lagi diuji, lagi diserang dalam segala macam, bagaikan tsunami kita ini disapu sana, tapi alhamdulillah kita tetap kokoh. Mudah-mudahan Allah yusabbit aqdamana, amin ya rabbal alamin. Inilah kalau kita lihat tadi dalam santri ini, di dalam pembelajarannya ada suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda'an berpesan, salah satu mau sukses santri itu mesti sabar. Sabar otomatis merasakan penyakit, tidak enak makan, tidak enak tidur, dimarahin, disuruh sana sini, menghafal capek. Ya memang begitu, kita semua ya begitu. Karena sabar ini tidak akan ada batasnya, tidak ada habisnya. Kalau ada yang berkata sabar ada batasnya, dia sendiri yang membatasi, rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi sabar. Kenapa? Karena balasan yang tertinggi dari seluruh ibadah yang kita lakukan adalah bagi orang-orang yang sabar, as-sabirin. Makanya Allah berpesan senantiasa di dalam akhir surah Ali Imran, wasbiru fasabiru warabitu, 3 kali disebutkan di situ. Artinya sabar.
Kemudian lawan musuh Anda dengan kesabaran. Sabarnya mereka, kita lawan dengan kesabarannya kita, yaitu kita senantiasa berpegang dengan nilai-nilainya al-Islam. Maka jangan tergoda dengan hal-hal yang duniawi, yang remeh. Mungkin Anda silau, akhirnya terjebak. Akibat buruk yang tidak enak bukan Anda sendiri, seluruh sendi masyarakat. Ini karena orang-orang yang tidak sabar. Maka para santri ini pertama tadi mengamalkan apa yang dikatakan guru saya, hadis baginda Rasul, yaitu jadilah Anda pecinta. Kalau Anda tidak bisa juga menyukai orang-orang yang masuk pesantren, ya sudah, diam saja. Wala takun hamisan patuhlik. Nih baginda Rasul mengingatkan, jangan jadi orang yang nomor 5, Anda akan celaka, yaitu orang yang benci ulama, benci orang yang mencintai ulama, benci orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama. Para santri dibenci, majlisnya dibenci. Hati-hati, Anda akan celaka. Maka kesabaran itu bagi santri mutlak. Tadi yang pertama, yang kedua, bahwa belajar itu tidak pernah habis. Maka guru saya setelah menjawab dengan hadis itu, beliau selalu berpesan, ya Ghazi, kalau saya sakaratil maut, tolong letakkan kitab di dada saya. Allahu Akbar. Ya Habib, saya tanya, kenapa? Saya kepingin ketika malaikat maut menjemput saya, bahwa saya ini dihitung dari jumlah orang-orang tolabul ilim, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, yang cinta ilmu, mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang cinta ilmu. Karena apa? Pahalanya syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita seperti itu hendaknya, dan ulama-ulama besar dulu semua begitu meletakkan kitabnya. Jadi membaca ini, pembelajaran itu tidak pernah selesai, terus sampai kita dijemput oleh mati. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat, setelah kita bersama-sama menjalani perjalanan 1 tahun pembelajaran ini, sampai waktunya kita juga harus jeda, yaitu sampailah kita setelah meninggalkan bulan Rajab, kita memasuki bulan Sya'ban, yang dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rajab syahrullahil asab, bulan Rajab adalah bulan Allah, pelimpahan rahmat dan maghfirahnya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban bulanku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ini bulannya Rasul, dikatakan para ulama, Sya'ban yatasya'ab fi'il khair. Sya'ban itu bercabang-cabangnya kebaikan. Maka amalan yang paling baik kita lakukan di bulan ini adalah senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat di dunia, agar kita bahagia di akhirat. Salawat dan salam bukan untuk Rasulullah, dan yang membaca salawat jangan hanya santri, seluruh masyarakat. Sebagaimana diceritakan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggab di dalam kitab beliau Hikmatul Yamaniyah, berapa ratus tahun yang lalu hidup di kota Madinah seorang pejabat. Selesai sholat subuh, dia membaca salawat kepada Rasulullah di pintu magam. Dulu kuburan Rasul bukan seperti sekarang. Sekarang ini udah tertutup tembok semua, jaraknya jauh, tidak bisa lihat lagi gitu. Megang dindingnya sekarang nggak boleh, dipukulin sama Wahabi. Dulu ratusan tahun makam Rasul itu masih dekat, masih bisa digapai dengan tangan. Ini seorang pejabat ini duduk, selesai sholat subuh dia baca 300 kali. Lah itu luar biasa waktunya. Makanya dari situ setiap hari loh, ini bertahun-tahun, bukan baru seminggu 2 minggu, bertahun-tahun, karena cinta beliau kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau ini terlalu sibuk membaca salawat, wirid salawat dari pagi, kadang jam 9 baru selesai, sehingga banyak orang-orang yang urusan ini terlantar. Akhirnya ditemui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, wahai sultan, cukup kamu jangan sampai ingin meraih cintaku tapi mengabaikan rakyatmu yang akan urusan. Ada yang buat KTP, minta tanda tangan proposal, mungkin lebih tahu pejabat segala macam, itu terlambat semua antri.
karena selawat. Sekarang kamu urusin dulu tuh rakyat kamu. Maka saat ini kau akan kuajari, akan aku berikan satu salawat, cukup 3 kali kamu baca, tapi pahalanya sama dengan 300.000 kali. Itulah salawat yang terkenal, yaitu disebut dengan salawat as-sultan. Kemudian berbarengan hidup saat itu seorang ulama besar, ya kok ulama wajar baca salawat. Kalau ulama gak suka selawatan, ini perlu dipertanyakan. Ulama-ulamaan berarti. Kemudian ada lagi hidup pada saat itu juga di kota Madinah yang sebagai rakyat jelata, baru kawin. Kebetulan si suami miskin, si istri juga miskin, tapi mereka orang-orang ahli ibadah yang cinta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menyesali bagian Allah yang diberikan kepada mereka, tidak pernah disesali. Mereka terima dengan rela keadaan itu. Tetapi pada saatnya si istri hamil, kemudian melahirkan. Ketika melahirkan, sang suami ini menangis karena saking miskinnya. Untuk membeli minyak telon saja nggak mampu, untuk beli lampin saja tidak mampu. Maka sang istri berkata, wahai suamiku, jangan bersedih, kita punya Allah, kita punya kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita rayakan malam kelahiran putri kita ini, kita bersalawat. Bersalawat mereka suami istri sampai letih tertidur. Di dalam mimpi sang suami ditemui baginda Rasul, wahai Fulan, besok pagi kamu pergi ke sultan, minta sama dia 100 dirham sebagai hadiah buat kamu. Rupanya istri juga dimimpiin Rasul. Maka begitu azan subuh berkumandang, dia langsung ke Masjid An-Nabawi, nemui imam saat itu, ulama yang hidup pada zaman itu. Dia utarakan mimpinya. Ulama itu berkata, mimpimu benar, karena kalau mimpi Rasul tidak akan pernah dusta, setan tidak akan pernah bisa menyaru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah oleh ulama ini si rakyat ini menghadap sultan. Sultan diceritain, wahai sultan, ini rakyatmu tadi malam dimimpiin Rasul agar engkau memberikan 100 dirham atas diterimanya salawatmu. Allahu Akbar, kata sultan. Tunggu bapak, saya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, keluar dari dalam, sultan ini membawa 3 pundi. 1 pundi berisi 100. Maka berkata, ini 100 amanah Rasul, perintah Rasul untukmu. Kemudian ini rasa syukurku bahwa Rasulullah menerima selawatku, maka aku hadiahkan kau 100 dirham. Kemudian yang 100 ini hadiah untuk putrimu baru lahir. Coba kita lihat dari cerita ini. Kalau penguasanya bersalawat, taat kepada Allah dan Rasul, menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ulamanya apalagi, rakyatnya pun begitu, maka terjadi keharmonisan, timbul kasih sayang. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita ingin dekat baginda Rasul, banyak-banyaklah salawat. Karena salawat ini bukan untuk Rasulullah, kembalinya kepada kita. Karena saking agungnya salawat, karena dapatnya dari langit. Maka bulan Sya'ban ini bulan istimewa. Pertama, bulan ini terjadi suatu mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu insyigagul gamar, terbelahnya bulan. Yang kedua, pemindahan kiblat. Karena Rasul setelah hijrah dari Mekah kurang lebih 17 bulan itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Rasul kurang senang, maka setiap hari Rasul menghadap ke langit. Akhirnya Allah wahyukan di dalam surah Al-Baqarah, sekarang kamu pindahlah ke Mekah sampailah yaumil qiyamah. Dan yang lebih tinggi daripada itu, kejadian di bulan Sya'ban ini adalah turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Ahzab ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah subhanahu wa ta'ala bersama malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman,
Di sini undangan Allah sangat mesra. Allah memanggil kita dengan panggilan mulia. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kalau kalian merasa iman kepada Allah dan Rasul, merasa iman kepada Al-Quran dan hadis Nabi, monggo selawatan. Kalau nggak suka selawatan berarti tidak termasuk beriman kepada Allah dan Rasul. Semua ibadah Allah perintahkan kepada kita, Allah tidak pernah melakukan. Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan zakat, puasa, haji, umrah, berbakti, semua Allah tidak lakukan. Tetapi ketika Allah mengajak kita berselawat, terlebih dahulu zatnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad, diiringi seluruh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang agung ini senantiasa timbul cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa untuk mempraktekkan apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, menjalankan sunnah-sunnah Rasul apa yang tertera di dalam kutubus sittah hadis ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang al-muttaqin muflihin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.